Permasalahan tata kelola aset negara atau daerah menjadi bom waktu permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sebelum kita berbicara mengenai permasalahan pengelolaan aset negara, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aset negara atau daerah. Aset negara atau barang milik negara atau daerah merupakan kekayaan negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah pada Pasal 1 Ayat 1, bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kewenangan pengelola aset negara didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sedangkan untuk pengelola aset daerah didelegasikan kepada bidang aset di bawah Badan Keuangan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ramadan Pirade, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka mengoptimalkan Revenue Center, DJKN atau bidang aset daerah selaku pengelola barang, telah melakukan optimalisasi aset melalui pemanfaatan BMN. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara atau daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, juga Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 115 Tahun 2020, tentang pemanfaatan barang milik negara serta PMK Nomor 213 Tahun 2021, tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara. Adapun bentuk pemanfaatan BMN dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Permasalahan kerap muncul ketika pemerintah berupaya meningkatkan pendapatannya melalui pemanfaatan aset namun tidak disertai dengan pengelolaan aset yang baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menunjukkan bahwa terdapat temuan pemeriksaan pada hampir seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Temuan pemeriksaan yang kerap muncul terkait pengelolaan aset tanah dan bangunan cukup beragam namun secara umum dan yang paling sering muncul dengan nilai kerugian terbesar yaitu aset tanah atau bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga dan perjanjian kerja sama pemanfaatan yang tidak menguntungkan pemerintah. Permasalahan aset tetap tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga kerap terjadi karena ketidaktertiban pemerintah dalam menatausahakan bukti kepemilikan atas aset tetap tanah dan bangunan. Cukup banyak ditemui aset tetap tanah pemerintah yang belum bersertifikat serta dikuasai oleh pemerintah tanpa adanya akta jual beli atas tanah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan sengketa atas lahan di kemudian hari. Selain itu, permasalahan terkait tanah dan bangunan yang kerap ditemui adalah terkait perikatan perjanjian kerja sama pemanfaatan yang dinilai tidak menguntungkan pemerintah. Banyak dijumpai permasalahan atas aset tetap tanah dan bangunan pemerintah yang dikerjasamakan tanpa adanya imbal balik keuntungan bagi pemerintah. Kondisi ini banyak dijumpai atas kontrak perjanjian kerja sama atas aset yang sudah lama namun masih berlaku hingga saat ini. Alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut sebagai berikut. Pertama, sistem informasi aset terpadu yaitu menerapkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dan berbasis digital. Kelebihannya, dengan memanfaatkan teknologi informasi maka data aset akan lebih informatif serta transparan sehingga diketahui oleh pemerintah dan masyarakat terkait aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sehingga solusi ini akan mampu meningkatkan pengendalian intern pengelolaan aset pemerintah. Kelemahannya, hingga saat ini belum ada aplikasi baik SIMDA maupun SIPD yang dikembangkan oleh pemerintah dan telah terintegrasi penuh dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Alternatif kedua yaitu, peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada aparatur negara yang bertugas mengelola aset untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam melakukan pendataan dan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi. Kelebihannya, biaya yang rendah serta mampu meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengelolaan aset. Kelemahannya, belum secara efektif mampu meningkatkan pengendalian intern atas penyalahgunaan aset tetap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengelolaan aset daerah tahun 2017
2023 secara resmi kami buka. Solusi yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi aset secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan audit aset yang rutin untuk memastikan keakuratan data dan status hukum aset tanah dan bangunan. Kelebihannya, seluruh aset akan dapat terdata dengan baik serta menghindari penyalahgunaan atas aset tetap. Kelemahan dari alternatif kebijakan ini adalah pada sisi biaya atau anggaran yang cukup besar serta membutuhkan sumber daya manusia dan waktu yang cukup tinggi. Alternatif kebijakan yang dipilih adalah dengan mengembangkan sistem informasi aset terpadu. Dengan sistem informasi ini, maka data aset akan tersimpan dengan baik serta terrekonsiliasi dengan baik juga antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Hal ini dinilai penting karena banyaknya aset-aset pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang berada di wilayah pemerintah kabupaten maupun kota. Pencatatan yang baik akan memberikan kejelasan terkait tanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi akan mampu meningkatkan pengendalian intern pemerintah atas pengelolaan aset tetap untuk meminimalisir penyalahgunaan atas aset tetap, baik dari sisi pemanfaatan atas aset maupun pengamanan atas aset tetap tersebut. Terakhir dapat saya sampaikan bahwa aset tetap merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah dan seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat serta melaksanakan kewajibannya dalam hal pelayanan publik. Namun, pengendalian yang lemah oleh pemerintah menimbulkan atau memberikan kesempatan bagi oknum-oknum di dalam pemerintah untuk menyalahgunakan aset tetap demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Hal ini kita harapkan dapat kita minimalisir dengan meningkatkan pengendalian intern melalui pengembangan sistem informasi aset tetap terpadu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan keterbatasan saya pribadi mengucapkan mohon maaf, mohon bimbingan dan arahan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.